Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke series selanjutnya dari belajar Cypress dari user guide. Jadi kemarin kita udah selesai sampai di bagian installing Cypress. Kita bakal lanjut lagi dengan pelajaran selanjutnya dari user guide-nya adalah writing your first test. Jadi gimana kita membuat file test baru di Cypress. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang dipelajari, antara cara nambahin test file, cara membuat your first test, cara membuat tes pertama, dan gimana membuat real test. Oke, sebelum teman-teman coba, saya udah setup ini editornya, eh, terus ada Cypress-nya sudah kebuka, cuma saya belum running. Terus apa lagi ya nyebutinnya? Udah ini aja kayaknya. Bisa teman-teman lihat juga di videonya di Cypress, tapi dia pakai Vimeo. Kalau misal pakai IndiHome dia keblok, ya pakai proxy. Oke, pertama, gimana caranya nambahin test file? Nah, di sini dia bilang create a sample underscore spec.js file. Oke, assuming you have successfully installed the test runner and open the Cypress app. Nah, ini si Cypress app-nya udah dibuka. Kita sudah install test runner-nya kemarin. Create a sample specs.js. Watch the Cypress update our list of specs and launch the Cypress test runner. Let's create a new file in Cypress/integration. Nah, ini baru nih. Kita mulai ya. Kita tutup dulu. Sorry. Nah, si Cypress itu naruh filenya tuh di folder integration di sini ya. Nih, integration, kemudian di folder Cypress, kemudian di folder integration, dan ada folder-folder. Kalau teman-teman lihat, sekarang di sini juga kayak gitu. Di sini ada getting started sama ya. Satu getting started, kemudian di dalam satu ini ada satu file, di dalam dua ada beberapa file. Nah, ini juga nge-mirror nih ke sini. Sama ya. Nah, jadi dia bakal ada di sini. Tes, tes. Nah, kita tinggal tambahin aja di VS Code-nya. Saya punya simple new file. Ini foldernya di ini. Ada getting started. Kemudian saya bikin folder sendiri. 3 demo. Slash tadi sample underscore spec.js. Nah, sekarang kita sudah punya file nih 3 demo sample spec.js. Filenya masih kosong dan di sini harusnya juga ada. Nah, nih ya. Sample spec.js ini kosong. Oke, sekarang kita udah punya nih file kosongannya. Sekarang apa suruh? Once you have created that file, we should see the Cypress runner. Ya udah, jadi sudah ke-update ya, otomatis dari ketika kita nambahin file, kita langsung punya nih filenya ada di sini. Cypress opens the test in a browser installed your system. You can read more about this, how to launch browser ya, sama. Oke, sekarang kita coba aja. Kita run deh nih. Ini. Di sini saya ngerunnya pakai Chrome ya. Ada beberapa pilihan tapi saya pakai Chrome. Kemudian klik. Nah, ini yang kemarin sempat bilang. Nih, Windows Defender dengan blok tuh. Nah, ini di allow access dulu. Nah, di OS lain, di Mac atau di Linux bisa jadi beda ya. Tapi yang jelas ada permintaan permission kalau mau di approve harus di approve dulu. Oke, ini filenya kosong.
wajar ya nggak ngapa-ngapain ya, masih test speknya masih kosong. Sekarang kita pelajarin lagi. Nih, write your first test. Nah, as we continue to save our new test file, we'll see the browser auto reloading in real time. Nah, ini eh, seperti yang teman-teman lihat, kita disuruh ngoding nih kan. Tapi sebelum ngoding ada triknya. Sebelum ngoding itu lihat dulu contohnya. Sorry. Ini kok gini. Oke. Nih, kalau kita lihat contoh ya, to do spec-nya itu dia punya kayak gini. Reference type Cypress. Kemudian di dalamnya sini dia baru ngomong describe dan it. Nah, sebenarnya ini bisa kita tiru. Nah, gimana kita nirunya ya? Berarti kita ambil aja nih, copy, setelah. Nah, ini buat apa? Sebenarnya saya udah nge-cheat sih, udah baca di bagian lain dari Cypress, di mana di bawah-bawah itu ada materi dia tentang gimana caranya best practice nulis si test case. Tapi saya skip aja, kita ikutin dulu yang ini. Nah, juga ada beberapa plugin yang dia suruh install, nanti tak kasih tahu di belakang. Kita running dulu aja. Jadi, we are going to write our first passing test, and we are going to write our first failing test. Jadi, tes yang sukses dan tes yang gagal. Gimana? Nah, setupnya itu ada ini. Describe, terus ada it. Nah, sini describe and it. Oh, belum install nih. Oke, sorry saya belum install pluginnya yang di Windows. Oke, ini copy aja. Copy. Setelah. Nah, di sini itu kelihatan tuh tesnya namanya apa, my first test, it doesn't do much, expect-nya true equal to true. Jadi kalau kita ngetes, kita bakal expect something to equal something gitu kan. Nah, sekarang kita coba aja nih, run. Nah, setiap kita nge-save, ya, setiap kita kali kita nge-save gini. Bentar. Nah, setiap kali kita nge-save file ini, misalnya tak kasih ini ya, terus tak save, dia bakal auto reload. Jadi enaknya itu ngetes side by side. Jadi atau kamu pindahin ke second monitor atau di satu monitor utama yang agak gede yang bisa di split. Nah, itu enak. Terus apa lagi? Although it doesn't do anything useful, jadi walaupun dia nggak ngapa-ngapain, tapi kamu sudah bisa lihat tuh ada assertnya hijau. Nah, hijau-hijau inilah yang bakal kita harapkan bahwa tes kita itu sukses. Jadi setiap kali ngetes kalau dia hijau aman, kalau dia nggak hijau atau merah gitu, nah itu nggak aman. Oke, then let's write our first failing test. Jadi expect true-nya sekarang menjadi false. Nah, jadi kalau kita samakan antara true dengan false, pasti dia nggak mau kan, dia salah gitu kan. Nah, sekarang kita jadiin ini false. Nah, dia jadi merah. Oke, dan dia bakal ngasih tahu assertion error-nya itu bagian yang mana. Nah, ini yang teman-teman harus biasakan. Jadi assertion sekarang istilahnya adalah memastikan mengassert true sama dengan false. Ya salah, nggak mau dia akhirnya merah. Tapi kalau kita kembalikan true jadi true dan kita simpen, dia akan auto reload dan dia jadi true. Nah, setiap kita melakukan auto reload ini, si Cypress kita nge-save, si Cypress bakal nge-auto nge-reload dan bakal auto ngulangin lagi tes-tes yang kita buat dari awal. Oke, khusus untuk file ini. Ini karena kita ini kan nge-running yang file yang ketiga, sample spec. Oke, nah lanjut lagi. Oke, ini kalau tampilannya error sudah ada
test runner-nya juga sudah ada. What are describe and it and expect. Nah, describe itu dapatnya dari library namanya Mocha, expect dapat dari library namanya Chai. Jadi, teman-teman yang mungkin sudah biasa dengan Mocha sama Chai bakal lancar sih dengan ini. Oke, sekarang kita mau lanjut section selanjutnya, writing a real test. Nah, apa sih ini? A solid test generally covers 3 phases: set up the application state, take action, make assertion. Oke. You might also see this phrase given, when, and then, or arrange assert, but the idea is first put your application into a specific state. Then you take some action in the application that cause it to change, and finally check the resulting application state. Jadi, kalau mau ngetes, aplikasinya harus di setup dulu, harus di running dulu, bisa jadi dengan dikasih dengan data tertentu, kemudian kita klik-klik gitu kan ya, biar berubah state-nya. Kalau sudah berubah, kita harus pastiin state yang berubah itu sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Kalau kita sesuai dengan yang kita inginkan, ya berarti dia passing test ya, bukan failing test. Oke. Nah di user get ini dia nge-narrow tuh, dia ngecilin stepnya. Yang pertama dia langsung visit a web page, query for element, interact with the element, assert about the content on the page. Jadi di sini ada yang dia lewatin tuh. Yang dilewatin adalah nge-put application into a specific test. Oke. Nah, ini perlu teman-teman lakukan untuk menaruh aplikasinya ke specific test state sebelum benar-benar melakukan pengujian. Tapi kalau ini belajarnya dari user guide, dia bikinnya kayak gini. Ya. Kita visit webnya, kita query elemennya, kita interaksi dengan itunya. Oke, step 1. Visit the page. Nah, ini kalau kita ngetes kan sama ya. Kita visit, dia mau visit kitchen sink-nya si Cypress, dia bakal pakai perintah ini. My first test, it visit, visit sample.cypress.io. Oke, sekarang kita coba. Ini dia mintanya my first test. Oke, sekarang it doesn't do much. Then it apa ini? Sorry. Nih. It-nya adalah visit kitchen sink. Oke. Di kitchen sink. Apa yang dilakukan? Dia minta cy.visit. Oke. S example.cypress.io. Simpen. Nah, saya punya auto formatter ya. Jadi teman-teman nanti install aja auto formatternya kalau pengen. Nah, sekarang ketika ini diganti, dia bakal ngevisit tuh. Tuh. Nah, ini udah buka nih link example.cypress.io. Nah, sama nanti kalau teman-teman ngetes bukanya kemana, bisa jadi bukanya ke URL aplikasi sendiri gitu kan. Nah, save the file and switch back. Oke, ketika sudah di save, dia bakal buka kitchen sink dan buka URL. Nah, the visit displays a blue pending status. Nah, coba kita lihat. Ya. Visit. Ini kalau lagi diulang gitu ya. Nah, ini biru. Nah, biru itu dia lagi pending. Dia lagi nungguin datanya loading. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting nih. Only test the app that you control. Gitu katanya kan. Kenapa? Karena walaupun nih di guide nih dia ngetes ini gitu ya. You should not test application you do not control. Why? Satu, they are liable to change any moment which will break the test. Jadi kalau kamu ngetes website yang bukan kamu punya gitu ya, kamu nggak bisa ngatur gitu kan. Ya wajar aja lah, ya kan. They may do A/B testing. Nah, kalau teman-teman nggak tahu apa itu A/B testing itu kayak ganti tampilan kayak jadi A, ngetesnya kayak gimana, tampilan jadi B, ngetesnya hasilnya kayak gimana, gitu.
They may detect you are using script and block your access. Nah, jadi kalau kita mau pakai si Cypress buat ngebot, nah hati-hati. Jadi bisa kedetek tuh lagi ngebot, di-block tuh sama Google. They may have security feature enable which prevent Cypress from working. Jadi dia bisa ada web yang bisa ngedetek ini headernya ini kok aneh ya, ini kok requestnya kok cepet banget ya. Nah itu akhirnya ngeblok bot-bot yang kayak gitu. Jadi the point of Cypress is to be a tool to use every day to build and test your own application. Ya, dimana kita bisa ngatur itu. Misal kita punya websitenya, kita matiin bot detektornya, misalkan bisa. Jadi Cypress is not a general web automation tool. Ya, it's poorly suited for scripting live production website not under your control. Jadi kalau ada teman-teman yang kepikiran, oh ini ya bisa nih, gua pakai ngebot gitu kan. Si Cypressnya udah bilang, nggak bisa bos. Bukan nggak bisa, ya bisa aja, tapi kamu nggak akan reliable gitu. Oke. Jadi kita tesnya itu website yang kita handle. Oke, sekarang query for an element. Nah, inilah bagian yang paling penting nih. Dari proses testing pakai Cypress, kita harus query elemen. Nah, gimana caranya query elemen? Pakai selector. Nah, buat teman-teman yang dulu HTML ngeremehin gitu kan, sinilah nih bakal kepake. Harus paham ID, harus paham class, harus paham tag, harus paham atribut, dan macam-macam. Jadi, kalau besok-besok diajarin HTML lagi, diliatin yang benar. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita habis visit, kita bakal cy.contain type. Nah, ini maksudnya apa? Nah, nanti teman-teman type. Coba. Nah, cy contain types. Nah, ini dia tes. Nah, ini lihat ya. Apa yang terjadi sama si Cypress-nya adalah ini. Dia nge-query teks yang ada tulisan type. Nah, jadi contents itu tujuannya adalah nyari di halaman itu yang ada tulisannya type. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita cari, ganti type jadi hype. Kemudian kita save dan kita cek tes runner-nya. Dia nggak nemukan. Tuh, dia nunggu ya. Pending, terus nanti error. Jadi merah error, biru pending, hijau sukses. Oke. Jadi dia nggak nemuin tuh teks yang dicari. Yes. Simpan. Nah, ini ketemu. Kalau ketemu dia hijau, tapi dia nggak stop dan dia nggak hijau atau merah. Kenapa? Karena kita nggak melakukan asersi, kita nggak assert ya. Jadi kita cuma ngecek aja. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah nih. Udah. Nah, dia timeout ya. Errornya adalah timeout. Timeout itu apa? Timeout itu dia nggak ketemu tuh elemen yang dicari atau elemen yang di-query. Nah, selain kita nge-type gitu, kita bisa juga ngeklik. Nah, sekarang kita temu nih konten yang namanya type. Terus kita apakan? Mau diapakan? Mau di-klik. Nah, ini ya. Nah, sekarang ketika kita klik, wow. Nah, inilah yang dibilang kenapa kok we only should test the the website that you are control. Lihat nih, websitenya down. Lah ya kok ya down. Coba tes lagi ya. Type. Nah, lihat nih, down websitenya. Jadi makanya kita harus ngetes website yang benar-benar kita kontrol. Jadi kalau bisa ya kita testing itu ya best practice-nya ya di localhost gitu. Lihat nih, error, nggak bisa diapa-apain. Nah, ini malah jadi nggak nyambung nih. Tapi nggak apa-apa, ada contohnya gitu. Nah, dia harus make assert. Nah, di sini apa ya yang penting di sini? Nggak ada, udah. Nah, step 4 itu make assertion. Nah, apa yang mau kita assert di situ kan? Macam-macam yang bisa di-assert. Di sini dia assertnya adalah should URL-nya itu should be include comments/actions. Nah, coba sekarang kita cek.
URL-nya benar ya, ada comment/actions. Oke, maka dia ini kalau kita assert, dia bakal benar gitu. Nah, sekarang kita cek, ini say_y.url gitu kan, should nih contains konten apa tadi? Oh, should include. Nah, di should ini pun ternyata macam-macam ya, guys. Include, coba ya, kita matiin. Should include. Nah, ini. Kemudian URL-nya apa itu? Comments/action. Jadi ini untuk memastikan kita sudah ke URL yang benar gitu kan ya. Habis klik, nah ini expected-nya true. Nah, itu salah satu contoh asersi. Terus apa lagi yang disuruh? Adding more. Nah, nih. Harusnya kalau halaman tadi itu benar ya, kita bisa nge-get input. Nah, contoh ya. cy.get ini nge-get element by class name .action, cari elemen yang kelasnya itu adalah action email. Kemudian .type, data type adalah fake@email.com. Kemudian kita should have .value fake @gmail.com. Kita save. Nah, ini harusnya jalan nih. Tapi karena ini udah jalan. Nah, itu udah enggak down ya. Nah, ini udah benar. Ini maksudnya apa? Kita nge-get elemen yang kelasnya itu adalah action email. Kemudian kita type fake@email.com dan kita pastikan bahwa si input action email ini value-nya sesuai dengan yang kita ketikkan. Ya. Emang rada-rada aneh ya tesnya, tapi ya emang gitu cara bikin tes script. Oke, nah ini sudah berhasil. Sintaksnya kayak gitu ya. Jadi di sini ada perintahnya visit, find element, klik, get URL, pastikan URL-nya benar, terus ambil input by class name-nya, di type, terus pastikan bahwa yang diketik itu sesuai gitu. Sintaksnya kayak gimana ya ini yang ada di sebelah kiri sini guys. Kemudian udah deh. Nah, nanti yang debugging kita lanjutin di video selanjutnya. Oke, semoga paham ya. Nah, coba kita tes lagi. Jadi ada argumen tadi bahwa kita dites di website yang kita miliki, yang bisa kita kontrol ya. Tadi udah terbukti tadi ya. Pas kita buka dia error. Sekarang kita tes lagi aja. Oh, nggak error. Nah, jadi ada poin yang teman-teman sudah kuasai di sini. Kalau mau bikin tes, satu ya, setup dulu webnya. Dan setup itu termasuk teman-teman harus yang megang websitenya, ya kan. Terus habis gitu teman-teman tentukan mau ngetes apa gitu kan. Terus di asersinya. Jadi di atas ini ada nih stepnya nih. Ada 4 step. Visit apa? Satu pertama itu ya. Visit a page, query for element, kemudian klik elemennya atau diapain, di make action lah terhadap website itu, kemudian make assertion. Udah gitu toh. Nah, tapi ada sebelumnya yang harus dilakukan yaitu setup dulu web app-nya atau aplikasi yang mau dites dengan ketentuan-ketentuan yang memang kita inginkan. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, di-share ke teman-temannya biar nanti ini jadi viral gitu ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.